Saudara, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Seakan tidak ada ujung pangkal, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir dan mulai menemui titik terang. Polisi pun menaikkan status laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Artinya, polisi menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Pertanyaannya, siapakah nama-nama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini? Pada Jumat 11 Juli lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan telah resmi menaikkan status perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, bilang status penyidikan ditetapkan setelah penyidik menemukan adanya unsur pidana usai menggelar perkara pada Kamis lalu. Kombes Ade Ari menyebut dari 6 laporan terkait ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya menaikkan 4 perkara ke tahap penyidikan. Salah satunya adalah kasus yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Selanjutnya polisi akan memeriksa pihak-pihak terkait dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Sebelumnya, penasihat hukum Jokowi Yakub Hasibuan menyebut ada 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik berinisial RS, T, RS, ES, dan K. Diduga kelima orang ini merupakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, T. Fauzia, Tia Suma, Egi Sujana, dan Kurnia Triroyani yang aktif mengkritik keaslian ijazah Jokowi. Meski polisi belum mengonfirmasi kepastian nama-nama yang dilaporkan Jokowi dalam kasus ini, namun Roy Suryo CS telah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi pada tahap penyelidikan. Merespons naiknya kasus pencemaran nama baik soal ijazah Jokowi, Rismon Sianipar mengaku dirinya dan para terlapor sama sekali tidak gentar. Rismon percaya diri data yang disampaikan oleh timnya ke Barreskrim pada gelar perkara khusus sesuai fakta ilmiah. Rismon bilang ia dan kawan-kawan akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap dirinya dan tim yang terlapor. Senada, Roy Suryo juga mengaku tak gentar pada potensi menjadi tersangka pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi. Ia bilang akan tetap setia mengedepankan kejujuran. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Enggak apa-apa, enggak lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Rismon, saya, Dr. Tifa dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, ya itu tugas mereka. Sebelumnya pada 30 April lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait ijazahnya. 5 orang dilaporkan dalam kasus tersebut. Jokowi menyebut alasan melapor agar memberi pelajaran pada pihak yang dianggap telah memfitnahnya.
Jokowi merasa tudingan ijazah palsu telah menghina dan merendahkannya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Pada Senin 7 Juli lalu, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporan Jokowi soal tudingan ijazah palsu. Roy mengaku dicecar 85 pertanyaan oleh penyidik. Tapi Roy bilang dia enggan menjawab pertanyaan penyidik yang menurutnya tak berkaitan dengan kasus. Roy juga mempertanyakan poin pelaporan soal dugaan dirinya menyebarkan berita bohong. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Mana akibat SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan, nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Sebelumnya Rismond Sianipar juga telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama. Rismond mengaku mendapat 97 pertanyaan dari penyidik, salah satunya soal metode ilmiah yang dikajinya dalam meneliti ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Termasuk juga dicecar soal konten di akun media sosial miliknya. Selebihnya, Rismond bilang ia tak berkenan menjawab pertanyaan penyidik karena dianggap terlalu teknis. 97 totalnya ya pertanyaan terkait dengan akun X saya juga ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di diskursus ya, di diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi dari Pak Joko Widodo. Sementara itu Egy Sujana yang juga jadi salah satu terlapor menilai perkara ini tak akan berlarut jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan Egy bersedia meminta maaf jika Jokowi mau menunjukkan keaslian ijazahnya. Namun selama Jokowi tak menunjukkan ijazahnya, maka Egy bilang akan terus memperkarakan kasus ini. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa juga memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 11 Juli. Pemeriksaan terkait dugaan penghasutan ijazah Jokowi. Dr. Tifa mengaku mendapat 68 pertanyaan dari penyidik. Menurut Dr. Tifa, pertanyaan penyidik belum masuk substansi karena tidak menghadirkan ijazah asli Jokowi. Dr. Tifa juga mempertanyakan identitas pelapornya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Di sisi lain, Barreskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus atas penyelidikan kasus ijazah Jokowi pada Rabu 9 Juli lalu. Gelar perkara khusus dilakukan berdasarkan tuntutan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Gelar perkara khusus soal kasus ijazah Jokowi sempat dikritik tim Jokowi yang menilai gelar khusus tidak diatur dalam tahap penyelidikan. Baik Jokowi maupun pihak UGM tidak hadir dalam pelaksanaan gelar perkara khusus. Sementara TPUA membawa Roy Suryo sebagai saksi ahli. Adu argumen soal ijazah Jokowi pun terjadi antara Roy Suryo dan penasihat hukum Jokowi Yakub Hasibuan.
hadir sebagai ahli dalam gelar perkara. Roy Suryo mengklaim ijazah Jokowi palsu. Roy bilang kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil uji saintifik ijazah yang ia lakukan dengan menggunakan metode error level analysis. Menanggapi klaim Roy Suryo, penasihat hukum Jokowi Yakub Hasibuan menilai hasil analisis Roy CS tidaklah valid. Yakub bilang keaslian ijazah Jokowi harusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena puslapor sudah menyimpulkan ijazah Jokowi asli. Selain di Jakarta, gugatan ijazah Jokowi juga dilayangkan di Solo. Seorang pengacara Muhammad Taufik menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Namun Majelis Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan gugatan terkait ijazah palsu Jokowi gugur. Majelis Hakim menilai PN Surakarta tidak berwenang mengadili kasus tersebut. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik kecewa karena Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdatanya. Namun ia memutuskan banding yang rencananya akan diajukan pekan depan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Muhammad Taufik berharap dengan banding perkara keaslian ijazah Jokowi bisa terungkap dengan terang. Saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh.